Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wiki Syaputra. Kali ini saya akan membahas tentang Software Development Lifecycle. Langsung saja ke pengertian. Pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Pengertian SDLC menurut Profesor Dr. Sri Mulyani pada tahun 2017, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. Di sini terdapat beberapa pengertian SDLC. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap SDLC itu ada 6. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga itu desain, yang keempat itu adalah implementasi, yang kelima itu testing atau integration, yang keenam itu adalah maintenance atau perawatan. Nah, di sini dijelaskan masing-masing. Planning ini adalah tahapan pertama, yaitu perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ini ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Nah, tahapan yang kedua yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Yang ketiga itu adalah desain. Setelah penyelesaian dipahami, perancang dan pengembang dapat memulai mendesain software tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan sebuah prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Yang keempat itu adalah implementasi, yaitu pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan, implementasi ini adalah merupakan tahap membangun. Nah, selanjutnya adalah testing dan integration. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialkan. Tahapan pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak, dapat bekerja dengan baik atau tidak, atau terjadi kekurangan pada sistem tersebut. Selanjutnya itu adalah maintenance. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, sudah diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja secara optimal dan dapat dikomersialkan. Maintenance ini adalah sebuah pemeliharaan. Pemeliharaan ini sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal di setiap saat. Pada SDLC terdapat beberapa metode, yakni waterfall, parallel, RAD, prototyping, agile, scrum, dan XP, dan banyak lain lagi seperti kita lihat pada gambar. Nah, yang pertama itu adalah SDLC waterfall. SDLC waterfall, sesuai namanya, SDLC ini berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain, layaknya seperti air terjun. Metode waterfall ini merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pekerjaannya harus dilakukan secara berurutan, yang dimulai dari tahap perencanaan, konsep, pemodelan desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, dapat dilihat dari gambar seperti air terjun, sistematis dari atas ke bawah secara berurutan. Selanjutnya yaitu SDLC paralel.
Dalam pengembangan sistem yang paralel, fase desain dan implementasi dibagi menjadi banyak salinan mengikuti fase analisis. Masing-masing salinan melibatkan pengembangan sebuah subsistem atau subproyek terpisah. Semua salinan ini disatukan dalam fase implementasi tunggal di mana sebuah integrator sistem memasang bagian-bagian secara bersama-sama di dalam sebuah sistem kohesif atau padu. Semua ini dikembangkan secara paralel. Bisa kita lihat di bagian desain dan implementation itu terbagi 3 subproject yang dikerjakan secara bersamaan, disebut itu SDLC paralel. SDLC RAD, yaitu Rapid Application Development atau RAD, adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Menurut McLeod pada tahun 2002, RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi menurut Bentley tahun 2004. Bisa kita lihat pada gambarnya, di atas itu tradisional, yang di bawah itu adalah RAD. Selanjutnya, SDLC prototyping. Prototype merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem prototyping, dimulai dengan pengumpulan kebutuhan, mendefinisikan objek keseluruhan dari software, mengidentifikasikan segala kebutuhan, kemudian dilakukan perancangan kilat yang difokuskan pada penyajian aspek yang diperlukan. Seperti ini contoh SDLC prototyping. Selanjutnya, SDLC Agile. Model Agile merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile ini terdapat beberapa poin penting. Di antaranya, interaksi antarpersonal itu lebih penting daripada proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Seperti inilah SDLC Agile Development Methodology. Selanjutnya adalah SDLC Scrum. Scrum adalah suatu proses agile yang memacu kita untuk memberikan nilai atau kemudahan melalui produk yang kita tawarkan kepada customer dalam waktu yang singkat. Jadi pada Scrum ini, produk atau perangkat lunak yang telah dirilis kepada customer akan diperiksa kinerjanya secara terus-menerus. Hal yang ditekankan pada proses ini adalah akuntabilitas kerja tim dan kemajuan progres dari aktivitas iteratif yang dilakukan dengan tujuan agar tim dapat mendefinisikan tujuan pembangunan software dengan baik. Seperti ini SDLC pada metode Scrum. Selanjutnya itu adalah SDLC Extreme Programming. Extreme Programming merupakan salah satu cara untuk mengatasi perubahan situasi dan kondisi yang cepat. Extreme Programming merupakan salah satu model proses dari Agile Software Development yang merupakan salah satu metodologi dalam pengembangan sistem berbasis Software Development Lifecycle atau SDLC. Extreme Programmer ini, atau yang dikenal sebagai XP, adalah sebuah model pengembangan sistem yang menyederhanakan berbagai tahapan proses pengembangan tersebut agar tercapai peningkatan efisiensi dan fleksibilitas sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Ini adalah metode-metode SDLC yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode SDLC yang lainnya yang bisa digunakan dalam pengembangan software development. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut untuk proses pengembangannya. Pada dasarnya, siklus hidup pengembangan sistem informasi terdapat 6 tahapan, yaitu perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem tersebut. Nah, referensi yang saya ambil adalah ini.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.